Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial separabel, di mana persamaan diferensial parabel ini nanti yang jelas mempunyai faktor integrasi yang jelas. Nah ini ya, dan bentuknya berbeda dengan yang pada umumnya. Nah ini bentuknya fx gizi dx plus fx gizi dz sama dengan 0. Nah, ini dengan mempunyai faktor integrasi. Nah, secara umum perlu diketahui bahwa persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini tidak eksak. Nah, tetapi jangan catatan ada faktor integrasinya yang sangat jelas, mu x sama dengan 1 per fx gizi. Nah, kalau kita misalkan fx gizi dx ini plus fx gizi, nah ini perlu dicatat perbedaan simbolisasi dari persamaan 4.1 ini ya. Nah, perlu teman-teman catat juga perbedaan-perbedaan ini yang saya besarkan dulu. Ini. Nah, perbedaannya. Nah, persamaan 4.1 kalau kita faktor integrasinya 1 per fx gizi. Nah, teman-teman saya jelaskan dulu bahwa faktor integrasi ini pada umumnya untuk mengeksakkan suatu persamaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan persamaan diferensial separabel ini pada umumnya tidak eksak, tetapi mempunyai faktor integrasi yang jelas. Nah, faktor integrasi di sini fungsinya biasanya untuk mengeksakkan. Maksudnya eksak itu bagaimana? Nah, ini nanti saya jelaskan di bawah. Walaupun nanti secara khusus akan dijelaskan persamaan diferensial eksak tersendiri gitu ya. Nah, ini mu x-nya, faktor integrasinya. Nah, nanti persamaan 4.1 nanti berubah menjadi 1 per fx gizi. Nah, ini di sini fx gizi dx plus 1 per fx gizi. Nah, ini adalah faktor integrasinya fx gizi dx. Jadi keduanya nanti dikalikan faktor integrasi. Nah, ini ya, keduanya nanti dikalikan faktor integrasi. Nah, sehingga inilah memuat fx bisa disederhanakan. Jadi fx ini f besar ya per fx kecil dx plus gz, ini g-nya kecil per g-nya besar dz sama dengan 0. Nah, ini saya misalkan persamaan 4.2. Nah, dari sini persamaan diferensial 4.2. Nah, ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa faktor integrasi ini digunakan untuk mengeksakkan suatu persamaan diferensial. Nah, apa buktinya? Nah, ini teman-teman harus pahami dulu bahwa syarat eksak. Nah, ini syarat eksak itu ada apabila do fx per fx. Jadi ketika nilai ini diturunkan terhadap variabel z dan ketika gz per gz dz ini ya diturunkan terhadap variabel x, nah nanti akan mempunyai nilai yang sama. Nah, di situ ya. Atau kalau di sini adalah nilai yang sama. Nah, persamaan 4.2 terlihat bahwa variabel x dan y dapat dipisahkan dan dapat dikelompokkan. Nah, sehingga dalam persamaan 4.2 ini nanti tinggal kita integralkan. Nah, itu ya. Nah, ini sudah melangkah ke solusinya. Sama, setelah dapat dipisahkan, variabel x dan y sudah dapat dipisahkan dan dikelompokkan, langkah terakhir adalah pengintegralan. Nah, teman-teman harus selalu ingat nanti teknik pengintegralannya kita menggunakan metode apa. Nah, ini teman-teman harus menjadi catatan bahwa
sangat penting ketika kita sudah bisa memisahkan variabel. Itu kan artinya sudah bisa mengidentifikasi bentuk persamaannya, langkahnya kayak apa, suatu persamaan diferensial, metodenya apa. Nah, baru langkah terakhir adalah pengintegralan. Ini kunci juga. Kunci teknik pengintegralan itu sangat penting untuk mencari suatu solusi seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan suatu persamaan diferensial. Selesaikan persamaan diferensial x min 4 ini dikali z kuadrat dx min x pangkat 3 dikali z kuadrat min 3. Nah, ini di sama dengan 0. Nah, teman-teman, bentuk diferensial separabel yang saya katakan tadi. Nah, fx, f besar ya, f besar sama dengan x min 4, gizinya itu sama dengan z kuadrat, karena tadi saya katakan berbentuk apa, saya ingatkan ya, maaf, ini fx gizi, nah ini ya, dx plus fx dx gizi sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman bisa, fx-nya x min 4, gizinya z kuadrat, f kecil fungsi x-nya x pangkat 3. Nah, perlu dicatat juga, diingat bahwa ini adalah simbolnya adalah positif, di sini negatif, sehingga ini min x pangkat 3 dan g bukan g, x ya, gizi itu sama dengan z kuadrat min 3. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah kita mencari faktor integrasi mu x. Nah, sehingga mu x ini kan seper f kecil fx ya, fungsi fx kali gizi. Nah, sehingga menghasilkan gizinya tadi apa? Gizinya z kuadrat, fx-nya min x pangkat 3. Nah, 1 per min x pangkat 3 z kuadrat. Setelah ketemu faktor integrasinya ini, nah ini ya, baru ini dikalikan ke persamaan awal. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga menjadi 1 per min x pangkat 3 z kuadrat dikalikan x min 4 z kuadrat dx min 1 per min x pangkat 3 z kuadrat dikali x pangkat 3 kali z kuadrat min 3 dz. Nah, dari sini bisa nggak kita, ada yang bisa nggak kita sederhanakan? Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ini memuat z kuadrat, ini z kuadrat, ini x pangkat 3, ini x pangkat 3. Artinya bisa disederhanakan sehingga menjadi x min 4 per x pangkat 3 ini min ya. Nah, ini min kali min menjadi plus ini x pangkat 3-nya seperti tadi, sederhanakan z kuadrat min 3 per z kuadrat dz. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa keduanya sudah dipisahkan dan dikelompokkan, tidak ada variabel lain selain variabel x ini ya. Sudah mengelompok ini z, dz. Ini ya, dengan konstanta nggak masalah kan, tapi dengan variabel lain harus tidak boleh bercampur ya. Nah, di sini. Nah, sehingga ini tinggal kita integralkan. Tetapi boleh juga untuk memudahkan pengintegralan, dalam artian ini sebenarnya integral apa nanti. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa akan bisa mendeteksi terlebih dahulu, lebih dini gitu ya. Nah, di sini x pangkat 3, z pangkat 2 ini naik menjadi negatif, sifat aturan perpangkatan ya. Nah, sehingga menjadi min x min 2 min kali min plus 4x pangkat min 3 dx plus, nah ini ya,
Y kuadrat dikali Y min 2, Y pangkat 0, 1, min 3 Y min 2 di Y sama dengan 0. Nah, dari sini keduanya baru kita integralkan. Catatan bahwa ketika faktor integrasi tadi dikalikan, nanti otomatis variabelnya sudah akan mengelompokkan atau memisahkan. Ini ya. Ini pada umumnya seperti itu. Nah, sehingga ini integral min x min 2 dx aturan keliniaran plus integral 4x min 3 dx plus integral 1 min 3z pangkat min 2 dz. Nah, saya selalu mengingatkan bahwa integral itu ada catatan bahwa n tidak boleh sama dengan min 1. Kalau min 2 nggak masalah, kan tidak bolehnya min 1. Nah, itu ya. Jadi, sehingga integral min x pangkat min 2 dx sama halnya dengan min integral x min 2, sehingga menghasilkan x pangkat min 1 plus c ya. Nah, ini plus faktor integrasi. Nah, ini sudah saya kira. Nah, setelah itu bahwa kalau kita lihat ini menghasilkan 1/x. Nah, ini ya. Plus c. Nah, ini. Terus min 2 per x pangkat 3. 2 per x kuadrat plus z plus 3 per z plus c. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial dengan faktor integrasi seperti itu. Nah, ini contoh lain juga saya jelaskan. Ketika ada persamaan diferensial, ya, x kali sin y dx plus x kuadrat plus 1 cos y dy sama dengan 0. Nah, perlu dicatat bahwa ini ada syarat awalnya. Syarat awalnya yaitu y1. Nah, nanti x-nya ketika ada solusi itu pi per 2. Nah, ini ya. Nah, di sini langkahnya sama. Kita harus paham dulu faktor integrasinya. Nah, apakah betul faktor integrasinya tadi x kuadrat plus 1 sin y. Nah, dari sini kan kita tinggal bisa bisa melihat bahwa faktor integrasi. Nah, ini ya. Kita lihat mana ini simbolisasinya. Ini. Nah, ini ya. X sama dengan fx kali y. Ini ya. Nah, dari sini fx-nya apa? Fx-nya x kuadrat plus 1, GY-nya adalah sin y. Ini ya, sin y, G besarnya. Nih, dari sini ini. Nah, sehingga kalau kita lihat memang betul. Nah, ini ya. Faktor integrasinya adalah x kuadrat plus 1 sin y. Nah, sehingga persamaan ini. Nah, ini cobalah kita kalikan ini x ini ya. Ini mohon maaf 1 per ini ya. Jadi salah. Nah, 1 per fx GY. Nah, ini maka persamaan ini memang ada langkah yang kita skip.
Nah, ini masih kita kalikan ini atau dibagi ini ya, keduanya dibagi x kuadrat plus 1 sin y, maka ketemu persamaan x per x kuadrat plus 1 dx plus cos y per sin y. Betul nggak? Ketika persamaan x sin y dx plus x kuadrat plus 1 cos y dy dibagi faktor integrasinya x kuadrat plus 1, nah nanti menghasilkan x per x kuadrat plus 1 dx plus cos y per sin y dy. Nah ini kan ketika faktor integrasi dikalikan, sebenarnya dikalikan karena seper ya, sehingga membagi. Nah itu otomatis langsung variabelnya bisa dipisahkan atau mengelompok seperti itu. Nah tinggal ini kita integralkan. Nah ini, nah keduanya tinggal kita integralkan. Integral, nah ini ya, apa namanya, maksudnya ini kita integralkan, ini ya. Nah plus sama dengan 0, diintegralkan. Nah dari sini kita lihat dengan menggunakan metode substitusi. Nah ini ya, dengan menggunakan metode substitusi, keduanya menggunakan metode substitusi, nanti akan menghasilkan hasil pengintegralannya adalah setengah ln x kuadrat plus 1 plus ln sin y sama dengan ln c, atau c juga nggak apa-apa. Nah dari sini apa namanya, kalau kita kalikan 2 maka menjadi ln x kuadrat plus 1 plus 2 ln sin y plus 2 ln c. Nah ini kan ln itu mempunyai sifat sama dengan log. Ketika ada b log a itu sama dengan log a pangkat b. Nah ini sehingga ini juga mempunyai sifat apa, ln 2 ln sin y itu samanya dengan sin ln sin kuadrat y, bukan sin y kuadrat tapi ln sin kuadrat y. Nah dan mempunyai sifat juga bahwa ketika ada ln a plus ln b itu sama dengan ln a kali b, sehingga ln x kuadrat plus 1 kali sin kuadrat y sama dengan ln c kuadrat. Nah ln c kuadrat adalah faktor integrasi. Nah sehingga sama, walaupun ln c pangkat 3 tetap hasilnya adalah c. Mau dikuadratkan juga nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Nah di sini kenapa saya masih menggunakan ln di sini ini? Nah ini untuk sama-sama menghilangkan agar walaupun ini tidak ngaruh kita pangkatkan eksponensial tetap hasilnya c, nggak masalah. Nah ini kita pangkatkan eksponensial ln a itu sama halnya dengan a, sehingga ini kita pangkatkan. Nah maksudnya kita pangkatkan tuh gini, teman-teman, kita lihat bahwa ini pangkat ini ya, ln x kuadrat plus 1, nah ini ya, terus sin kuadrat y, nah ini adalah ini ya, maaf, nah ini sama dengan pangkat ln c pangkat 2 ini ya. Nah ln a, ln j, pangkat ln j itu sama dengan j, sehingga ini menghasilkan x kuadrat plus 1 ini sin kuadrat y sama dengan c kuadrat.
tadi sudah ada solusi atau ada syarat awal bahwa Y1 sama dengan Pi per 2. Nah, sehingga solusi awal ini, nah ini ya, solusinya ini. Oh, ini kuadratnya hilangkan apa? Sama. Sudah saya katakan tadi, walaupun C pangkat 3 tetap hasilnya adalah C. Nah, artinya apa? Ketika syarat awalnya adalah Y1 sama dengan Pi per 2, maka itu samanya dengan X-nya itu 1 dan Y-nya adalah Pi per 2. Nah, solusi ini cobalah kita masukkan kita masukkan nilainya. Nah, ini ya, kita masukkan X-nya kita ganti 1. Nah, ini ya, Y-nya kita ganti Pi per 2. Mohon maaf, sin kuadrat sin ya, sin kuadrat Pi per 2 sama dengan C. Nah, jadi kalau kita lihat 1 kuadrat itu 1 plus 1 2 sin 91, sehingga C sama dengan 2 kali 1 2, C nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu C nya 2 harus dikembalikan. Jadi solusi dengan syarat awal X kuadrat plus 1 sin kuadrat Y sama dengan C nya kita ganti 2. Jadi teman-teman, itu persamaan diferensial C parabel dengan penyelesaiannya dengan menggunakan faktor integrasi. Sudah saya jelaskan. Nah, nanti penjelasan akan saya jelaskan lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Tetap belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.